warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali lagi bersama saya Andini Riafani. Semoga kita diberikan kesehatan dan penuh kesemangatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai gangguan dan kelainan sistem pencernaan dan metabolisme. Ketika tubuh kita kurang enak badan, kita akan kekurangan nafsu makan, badan pun terasa lemas. Badan yang lemas, bahkan sakit, merupakan salah satu indikasinya sistem organ tubuh kita. Selain kurangnya nafsu makan tadi, kebiasaan-kebiasaan seperti kurang makan makanan yang bernutrisi, makan dengan posisi tidur, sering mengkonsumsi makan makanan yang tidak sehat, malas berolahraga, atau karena terganggunya sistem pencernaan dan metabolisme, semua hal tadi dapat menyerang sistem tubuh kita loh. Untuk menghindari dehidrasi penyakit dari organ yang ada di dalam sistem pencernaan kita, maka di video kali ini kita akan membahas penyebab, gejala, dan penanggulangan gangguan pada sistem pencernaan dan metabolisme. Berikut adalah beberapa penyakit atau gangguan akibat sistem pencernaan dan metabolisme. Yang pertama ada diare. Ada yang tahu diare itu apa? Ya, diare adalah kondisi buang air besar dan tinja encer atau cair lebih dari 3 kali sehari. Diare merupakan gangguan umum pada sistem pencernaan, khususnya usus. Penyebabnya bisa dari infeksi virus, bakteri, atau parasit, keracunan makanan, intoleransi makanan, misalnya laktosa, efek samping obat, terutama antibiotik. Gejalanya bisa berupa buang air besar cair dan sering, sakit perut dan kram, mual dan muntah, demam jika infeksi. Tanda dehidrasinya lemas, mulut kering, jarang buang air kecil, dan lain-lain. Apa sih hubungan diare dengan sistem pencernaan dan metabolisme? Diare terjadi akibat gangguan pada fungsi usus dalam menyerap air dan nutrisi. Infeksi atau iritasi usus mengganggu kerja saluran pencernaan, menyebabkan makanan bergerak terlalu cepat dan tidak sempat diserap dengan baik. Karena nutrisi tidak terserap optimal, proses metabolisme tubuh akan terganggu. Kekurangan cairan dan elektrolit juga mengacaukan keseimbangan metabolisme, menyebabkan tubuh lemas dan tidak mampu menghasilkan energi yang efisien. Yang kedua itu ada penyakit cacingan. Apakah kalian tahu cacingan? Cacingan adalah infeksi cacing parasit di dalam tubuh, terutama di saluran pencernaan. Jenis cacing yang sering terinfeksi antara lain ada cacing gelang, cacing kremi, dan cacing tambak. Penyebabnya biasanya itu terjadi karena telur atau larva cacing masuk melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi. Kebiasaan buruk seperti tidak mencuci tangan atau tidak memakai alas kaki. Gejalanya bisa berupa gatal di anus, nyeri perut dan mual, nafsu makan menurun, berat badan sulit naik, anemia, serta kelelahan. Apa sih hubungan cacingan dengan sistem pencernaan dan metabolisme? Cacing hidup dan berkembang biak di dalam usus, menyerap nutrisi yang seharusnya diserap oleh tubuh. Ini menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan, termasuk iritasi dan gangguan penyerapan zat gizi. Karena nutrisi dirampas oleh cacing, tubuh mengalami kekurangan bahan untuk memproses metabolisme. Akibatnya, energi yang dihasilkan akan berkurang, pertumbuhan anak akan terganggu, dan fungsi tubuh mereka melemah. Yang ketiga, ada obesitas. Apakah kalian tahu obesitas? Kita sudah sering mendengar apa itu obesitas. Ya, obesitas adalah kondisi berlebihnya berat badan akibat penimbunan lemak tubuh yang berlebihan. Obesitas terjadi karena asupan energi jauh lebih besar daripada energi yang dikeluarkan. Penyebabnya bisa dari konsumsi makanan tinggi kalori dan lemak,
kurangnya aktivitas fisik, faktor genetik atau hormonal, gaya hidup yang tidak sehat. Misalnya nih gejalanya berupa berat badannya berlebihan, lingkar pinggangnya besar, napas pendek saat beraktivitas, sering lelah, nyeri di sendi karena beban tubuh. Obesitas mempunyai hubungan dengan sistem pencernaan dan metabolisme. Sistem pencernaan tetap berfungsi normal, namun kebiasaan makan yang berlebihan, terutama makanan yang tinggi lemak dan gula, membebani sistem ini. Proses pencernaan terus bekerja keras memecah dan menyerap makanan yang berlebih, yang akhirnya disimpan sebagai lemak. Setelah itu, obesitas merupakan penyakit metabolik. Saat tubuh kelebihan energi, metabolisme mengubahnya menjadi lemak dan menyimpannya di jaringan adiposa. Selain itu, obesitas dapat menyebabkan resistansi insulin, memicunya diabetes, dan memperlambat metabolisme secara keseluruhan. Ketiga penyakit ini memiliki karakteristik yang berbeda, namun memiliki keterkaitan erat dengan gaya hidup, kebersihan pola makan, dan lain-lain. Upaya pencegahannya dan penanggulangannya dapat dilakukan secara terpadu melalui pendekatan kesehatan individu, keluarga, dan lingkungan. Seperti kita melakukan pola hidup bersih dan sehat, PHBS. Yang kedua, pola makan sehat dan seimbang. Dan yang ketiga, aktivitas fisik dan gaya hidup. Dan yang keempat, pemeriksaan dan pengobatan rutin. Dan yang kelima, edukasi dan kesadaran masyarakat. Ketiga penyakit ini bisa dicegah dan dikendalikan secara efektif. Hidup bersih dan sehat seperti olahraga teratur, makan makanan bergizi, pemeriksaan rutin, dan edukasi sejak dini. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.